Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya, persamaan garis lurus untuk bab 4 ya, kegiatan 4.2 menentukan persamaan kemiringan persamaan satu garis lurus. Nah, untuk halamannya sendiri dari 149 sampai dengan 153. Di sini kita akan membahas materi sampai dengan ayo kita menalar. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Oke, di sini ada sebuah cerita ya. Tangga untuk tempat tidur tingkat seperti tampak pada gambar di samping merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaikin, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut ya. Nah, persamaan berikut menyatakan pengertian gradien atau kemiringan garis yang biasanya disimbolkan dengan M ya. Kalau kemiringan atau gradien ya, kemiringan atau gradien itu disimbolkan dengan huruf M ya. Oke. Jadi rumusnya adalah kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau kita sebut vertikal ya, tegak lurus dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatarnya yang horizontalnya. Ingat ya, vertikal ini biasanya Y ya dan horizontal ini. Nah, biasanya itu X ya. Untuk memahami lebih jelas tentang kemiringan suatu garis, coba amati beberapa garis lurus berikut ya. Sini ada ayo kita amati ya. Kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk tabel 4.1, kemiringan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 ya. Yang pertama di sini ada persamaan garis lurusnya itu Y sama dengan 2X ya. Salah satu titik yang dilaluinya 1,2. Oke. Nah, kenapa 1,2 ya? Kita akan memisalkan ya seperti ini. Di sini kita buat di sini X, di sini Y ya. Oke. Nah, bagaimana jika X-nya itu 1? Nah, permisalan ya. Perhatikan Y sama dengan 2 dikali 1 ya. Ini X nih ya. Kita substitusikan menjadi 1. Jadi Y sama dengan 2 dikali 1 berapa? 2 ya. Makanya Y-nya di sini 2. Berarti titiknya 1,2. Kita coba lagi ya. Jika Y-nya 0, berarti Y sama dengan 2X ya. Jadi jika Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 2X, di mana si 0 per 2 sama dengan X ya, maka akan menghasilkan 0X ya. Berarti di sini berarti titiknya 0,0. Makanya titiknya yang di sini itu 0,0. Kalau kita cuma tahu satu titik doang, kita nggak tahu nih, misalkan saat titiknya itu 1,2 ya, 1,2. Di sini 2 misalkan ya. Di sini 2 berarti 1,2. Nah, kita nggak tahu nariknya apa begini atau begini ya. Nah, seperti itu. Maka dibutuhkan satu titik tambahan lagi, di mana permisalnya itu Y-nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kemiringannya ya, kemiringannya itu, ingat, jika si depannya ini ya, jadi kan kalau lurus itu, persamaan garis lurus itu kan M, X plus C. Nah, M ini adalah gradiennya. Begitu cara cepatnya juga ya. Oke. Nah, berarti di sini juga ada kesalahan ya. Aturan di sini gradiennya itu 2 ya. Nah, 2 plus 1 ini dari mana? Oke. 2 plus 1 ini kan si Y-nya ya. Y per X seperti itu ya. Y per X. Y per X jadinya. Y-nya berapa? Y-nya 2 ya. Delta Y-nya 2. Delta Y-nya 2 ya. Delta Y 2. Delta X-nya itu
1. Nah, kalau kalian bingung lagi, kalian bisa lihat nih, ini kan titiknya 1,2. Berarti 1,2 di sini ya. Dan titik keduanya itu adalah 0,0, berarti di sini. Nah, bagaimana menentukan kemiringannya? Kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kalau ke atas ya, itu berarti delta Y. Berarti delta Y-nya positif ya. Kecuali kalau delta Y-nya ke bawah, ke sini ya. Kalian juga bisa buat, misalkan nih, kita akan beda dari ini ya. Delta Y-nya itu ke bawah, berarti min 2. Delta Y-nya itu min 2, oke? Nah, setelah itu ke kiri. Kalau delta Y-nya delta X maksudnya ya, delta X-nya ke kiri, berarti ini delta Y, ini delta X. Maka kalau ke kiri itu negatif juga. Nah, kalau gradien itu Y per X ya. Delta Y per delta X. Maka min 2 ya, maaf, min 2 kurang min 1. Jadi hasilnya 2 gradiennya. Sama kan ya? Dia mau ke atas atau mau ke bawah juga sama hasilnya seperti itu. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, di sini ya, nomor 2, ada persamaan garis lulusnya itu Y-nya sama dengan min 2X ya. Nah, untuk min 2X berarti kita bisa coba lagi ya, seperti tadi. Oke. Di mana X, Y. Misalkan X-nya ini min 1, oke? Min 1 berarti Y sama dengan min 2 dikalikan dengan min 1 ya. Maka Y-nya itu 2, oke? Berarti benar ya, min 1,2. Nah, ini titik yang pertama. Kita coba si Y-nya ini 0 ya. Jika Y-nya 0, berarti Y sama dengan min 2 dikalikan dengan 0. Maka hasilnya berapa? Maaf ya, ini X ternyata. Aduh, maaf, ada kesalahan. Jika Y-nya 0, maka min 2 dikalikan dengan X. Setelah itu, 0 dibagikan dengan 0 dibagikan min 2 ya. Maka hasilnya 0. Maka titiknya 0,0 ya, benar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita buat nih 0,0-nya di sini ya. 0,0 dan min 1,2 berarti di sini. Nah, kalian mau nyari titiknya ke bawah ke atas juga sama aja ya sebenarnya. Jadi, nah ini ada kesalahan ya, bukan positif melainkan negatif ya di sini. Negatif seperti itu. Kita cek lagi Y-nya min 2X. Ininya plus 2, benar ya. Dan M-nya min 2. Oke, benar ya. Seperti itu. Nah, artinya 2 satuan ke atas ya, 2 satuan ke atas ya. Dan 1 satuan ke arah kiri ya, seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya yang 3, di sini ada persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X min 4 ya. Dimana kita tahu bahwa salah satu titik yang dilaluinya ada 3,2, berarti kita harus mencari satu titik lainnya ya. Oke, misalkan di sini X ya, sini X, sini Y. Kita langsung saja ya, karena kita udah tahu yang untuk kayak seperti nomor 2, kita akan membuktikan satu titik lagi ya, berarti 0, di mana ya, Y sama dengan 2X min 4, jika Y-nya 0, sama dengan 2X min 4 ya. Nah, setelah itu, kita pindah ruaskan si 4-nya, berarti 4 sama dengan 2X ya. Yang awalnya negatif menjadi positif, berarti 4. Karena ini perkalian, maka dibagi ya. Dibagi dengan 2 sama dengan X ya. Jadi X-nya ini adalah 2, oke? Berarti ketemu nih ya. Titik yang lainnya itu 2,0 ya, seperti itu. Berarti X-nya ini 2,0, berarti di sini ya. Benar ya? Seperti itu. Untuk titik satunya lagi 3,2. 3,2. Oke, seperti ini. Nah, untuk mencari kemiringannya, sebenarnya juga kita udah tahu ya bahwa kemiringannya itu adalah 2 ya, karena Y sama dengan MX plus C ya. Seperti itu. Kalau dia positif M-nya, maka dia gradiennya positif juga. Oke, kita udah tahu ya. Selanjutnya, dari yang ini ya, itu rumusnya adalah M itu sama dengan
Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, di mana Y2-nya ini adalah tadi ya, Y2-nya ini yang ini ya. Y2 ini Y1 ya. Oke. Y2-nya berapa? Y2-nya itu 2 ya. Y2-nya ini kan X, ini Y. Ini X, ini Y udah ya. Ini Y2. Y2-nya berapa? Y2-nya 2, Y1-nya 0 ya. Y1-nya 0. Sekarang X2-nya itu 3 ya. X2-nya itu 3 dan X1-nya itu 2. Maka 2 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Selesai ya. Selanjutnya, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 4 juga sama seperti tadi, berarti kita bisa lihat ya. Kita akan buktikan lagi. Untuk Y sama dengan min 2X plus 6 ya. Oke. Berarti kan di sini ini X2, di sini Y2 ya. Kita buat ini kan XY. Oke. Y2-nya 8, oke. Kita buat jika Y-nya 0, oke. Berarti 0 sama dengan min 2X plus 6 ya, dari sini ya. Maka, min 6, karena ini positif ya, pindah ruas, maka negatif. Min 2X. Nah, min 6 per min 2 sama dengan X. Jadi, X-nya itu 3 ya. Berarti, titik yang ke-1 itu 3,0 dan min 1,8 ya. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2 ya. Kalau kita mau buat seperti ini ya, berarti kan M-nya itu ya gradien ya. Y2 dikurang Y1 ya. Per X2 dikurang X1. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita udah tahu nih titik-titiknya ya. 3,0. Kita buat 3,0 di sini ya. Ini kurang pas ya. Ini kurang pas, berarti di sini aturannya. Wah, ternyata banyak yang salah ya. Oke, kita periksa lagi ya, karena ini banyak yang salah gambarnya. Kalau ini 1, oke. M-nya min 2, benar ya. Ke atas 2, ke kiri negatif. Nah, ini negatif nih aturan nih. Oke, ini negatif. Ada lagi nggak yang salah? Nah, ini juga salah gambar ya. Kita lihat ya bahwa ini min 1,8, berarti min 1,8. Seharusnya titiknya ada di sini gambarnya. Dan titik keduanya itu 3,0. 3,0 berarti berada di sini. Nah, gambarnya kurang ya. Aturan seperti ini gambarnya nih. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan benar sih kalau yang buat gradiennya benar. Cuman salah gambarnya saja ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada, ayo kita menanyakan, berdasarkan pengamatan kalian terhadap 4 jenis garis lurus tersebut, tentu ada yang perlu kalian tanyakan berkaitan dengan kemiringan. Coba tulislah pertanyaan yang akan kalian tanyakan misalnya. Yang pertama, mengapa ada garis yang miring ke kanan dan miring ke kiri? Untuk pembahasannya ya. Pembahasannya ya. Yang pertama, kemiringan merupakan garis miring yang disebut juga dengan gradien. Gradien ada yang miring ke kanan dan juga ada yang ke kiri ya. Gradien yang miring ke kanan itu menandakan bahwa kemiringan garis tersebut bernilai positif. Jadi, jika dia gradiennya ke kanan, maka bernilai M-nya itu positif ya. Seperti itu. Jika gradiennya ke kiri ya, ke kiri, ini ke kiri ya, maaf, ini ke kiri dan ini ke kanan, berarti ini negatif. Jika dia ke kanan, gradiennya maka positif, seperti itu. Nah, apa perbedaan garis yang melalui titik pusat dengan yang tidak memiliki titik pusat? Garis yang memiliki titik pusat itu tidak memiliki nilai C ya, tadi ya, M sama dengan 2X, di mana nanti akan ketemunya titiknya itu X-nya 0 dan Y-nya 0, maka 0,0 ya.
Ya kan, karena tidak ada C-nya, jika dia Y sama dengan 2X plus 1, maka kita coba ya. Jika X-nya 0 deh, X-nya 0, ya. Berarti kan Y sama dengan 2 dikalikan dengan 0 ditambah 1. Maka 2 ditambah 1, Y-nya itu 3 ya. Maka dia tidak melewati titik pusat seperti itu. Kalau dia mempunyai nilai C ya. Y sama dengan MX plus C. Di mana C-nya? Ini ya. Oke? Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 1 di soal ya. Ayo kita menalar dalam rangka membangun pengetahuan kalian agar lebih lengkap tentang kemiringan suatu garis. Coba lengkapi tabel berikut. Di sini kita udah tahu ya, persamaan garis lulusnya Y sama dengan 1/3 X min 1. Salah satu titiknya 9,2. Berarti kita akan mencari lagi satu titik berikutnya ya. Kita buat X, Y ya. Sama seperti tadi, berarti di sininya X-nya 9, di sininya 2 ya, karena ini X2, Y2. Jika Y-nya 0, berarti 0 sama dengan 1/3 X min 1, maka 1 sama dengan 1/3 X ya, dimana kalau ini 1/3 dibalik berarti 3/1 dikalikan dengan 1 sama dengan X ya. Berarti X-nya itu 3. Oke, berarti ketemu nih titik yang berikutnya 3,0 ya. Kita buat ya, 3,0 berarti di sini ya. 3,0, X2-nya 9,2. Oke, di sini berarti ya. Oke, benar ya. Oke, kita bisa buat garis persamaan garis lurusnya seperti ini ya. Nah, ini kurang rapi ya. Kayak bisa menggunakan penggaris ya, yang lebih baik. Oke. Nah, jika udah seperti ini, kita akan berarti mencari gradiennya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 ya. Sama dengan X2 dikurang X1. Nah, ini rumusnya. Pertama-tama, kita juga bisa mencari dari sini nih. Dia, kalau misalkan mau ke sini ya, berarti delta X-nya berapa? Delta X-nya? Ini di sini titiknya kurang pas. Dari 3 ke 9 itu berapa delta X-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti delta X-nya sama dengan 6. Karena dia ke kanan maka positif ya. Sekarang delta Y-nya, delta Y-nya ke atas ya. Berarti 1, 2. Nah, delta Y-nya itu 2 ya. Seperti tadi berarti Y per X sama dengan 6 per 2 sama dengan 3 ya. Oh, maaf, kebalik ya. Y-nya itu 2, Y-nya itu 2, maaf. Y-nya itu 2, X-nya itu 6. Ya, jadi 1/3 dan sesuai ya di sini ya. Karena ini M-nya 1/3 berarti M-nya juga 1/3 kalau lihat dari gambar ya. Kalau menggunakan rumusnya maka akan seperti ini. Y2-nya berapa? Y2-nya itu tadi di sini ya. 2 dikurangi dengan Y1-nya itu 0 ya. Sama dengan X2-nya berapa? X2-nya itu X2-nya 9 ya, X1-nya 3, maka 2 per 6 ya, atau 1/3. Nah, kalau kita buat seperti tadi tulisannya ya, berarti 6 ke kanan ya, 6 ke kanan, dan 1 ke kiri dan 1 ke kiri ya. Oke, seperti itu. Ke kiri, nah, ke kiri. Nah, oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Di nomor 2 sendiri, kita udah tahu ya bahwa di sini ada X1, X2-nya sini. Jangan lupa ada minnya ya. Kalau kita lihat dari rumusnya sendiri ya, yang tadi, kalau M itu kan Y2 dikurang Y1. X2 dikurang X1 ya. Berarti salah satu titiknya bisa kita tahu bahwa titiknya itu nantinya ya, kalau dia di sini positif, karena ini di rumusnya negatif, maka berarti negatif ya. Ini Y ya. Berarti
ini Y, berarti min 3. Kalau di sini negatif, maka X-nya ini positif, berarti 4, min 3 seperti itu. Oke, nanti kita ketemu 4, min 3 di sini ya. 4, min 3. Oke, ke bawah ya. 4, min 3. Karena X-nya 4, Y-nya min 3 seperti itu. Nanti kita mencari satu titik tambahan lagi ya. Satu titik tambahan lagi. Kita akan buat jika X-nya itu Y-nya itu 0, maka 0 sama dengan min 1 per 4 dikurang 2. Ini jangan lupa X-nya ya. Nah, berarti 2 sama dengan min 1 per 4 X ya. Seperti tadi, jika dia min 1 per 4, kalau dibalik berarti min 4 per 1 dikalikan dengan 2 ya, sama dengan X ya. Maka, min 4 dikalikan dengan 2 sama dengan X. Jadi, min 8 sama dengan X ya, seperti itu. Berarti titik satu laginya min 8. Oke. Berarti 0,8. 0,8 mana ya? 0,8 di sini ya. Oh, min 8,0. Min 8,0 di sini berarti, oke? Nah, seperti ini ya titiknya. Kalau kita mau lihat kemiringannya, berarti dari sini ya. Jika dia ke bawah, berarti negatif. Berarti delta Y-nya berapa? Delta Y-nya itu 1, 2 ya. Delta Y-nya itu 1, 2, 3. Oh, 3. Delta Y-nya itu 3. Delta Y-nya 3. Berarti delta X-nya, kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Oh iya, ini ke bawah ya, berarti negatif. Delta Y-nya, delta X-nya 12 ya, seperti itu. Karena dia ke kanan, maka positif ya. Ini kan ke kanan, ini ke bawah. Tandanya jangan lupa. Maka Y per X berarti min berapa? Min 3 per 12 ya. Sama dengan, kalau ini dibagi 3, berarti sisanya 1. Jika 12 dibagi 3 itu sisanya 4. Atau kita bisa tulis juga min 1 per 4. Nah, sama ya. Seperti itu, oke? Untuk nomor 3 ya, kita lanjut lagi. Berarti kan ini X2, Y2 ya. Maka kita cari lagi si X sama Y-nya ya. Jika Y-nya 0, oke, kita buat lagi. 0 sama dengan 2 per 3 X plus 5. Karena 5 ini positif ya, maka dirubah jadi 5. Kalau misalkan ditambah 0 pun itu akan menghasilkan min 5 ya, maka itu saja min 5. 2 per 3 X ya. Ingat, kalau ini min 5 berarti 3 per 2 ya. Karena ini pindah ruas, maka 3 per 2 dikalikan dengan min 5 ya. Ini dikali ya, dikali dengan min 5 sama dengan X ya. Atau kita buat seperti ini deh, biar lebih membedakan. Nah, ini kalau kurung ini dikali ya. Maka min 15 per 2 sama dengan X ya. Oke, 15 min 15 per 2 ya. Angkanya sungguh luar biasa. Oke. Berarti kalau 15 per 2 bisa kita buat juga jadi 15 min 15,5 ya, seperti itu. Min 15,5, wah berarti terlalu jauh. Bisa kita coba lagi dengan angka yang lain ya. Angka yang lain agar bisa sampai dengan di tabel ini. Misalkan kita buat lagi 1 ya. Misalkan 1, maka jika Y-nya 1 sama dengan 2 per 3 X plus 5 ya. Maka 1 dikurang 5 sama dengan 2 per 3 X ya. Berarti di sini min 4 sama dengan 2 per
3 ya, sama dengan X. Kalau kita pindah ruas yang 2 per 3 jadi 3 per 2 dikalikan dengan min 4 sama dengan X ya. Maka 3 per 2, ini bisa dicoret ya, langsung aja ya. Berarti ini min 2 ya nantinya. Berarti 3 dikalikan dengan min 2 sama dengan X ya. 3 dikali min 2 itu min 6X. Maka kita dapat lagi nih. Ternyata untuk titik keduanya, untuk titik pertamanya kita bisa buat 6,1 ya. Ini titik kedua. Berarti ini X1, ini Y2. Oke. Berarti kita buat 6,9 di sini ya. 6,9-nya di sini. Dan X1-nya itu min 6,1. Min 6,1. Nah, tepat di sini ya. Merempet banget ya. Min 6,1. Oh, maaf. Min 6 karena Y-nya positif ya. Min 6. X-nya min 6. Y-nya min 1 plus. Nah, berarti di sini. Ini yang salah ya. Ini salah. Maka kita buat titiknya. Garisnya ya. Kita buat garisnya seperti ini. Aduh, miring ya. Tidak apa-apa. Seperti ini, oke. Jangan lupa ada tanda panahnya yang menandakan berarti bisa dan seterusnya ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa buat ya gradiennya itu berarti M sama dengan Y2 dikurang Y1 ya. Per X2 dikurang X1. Maka Y2-nya berapa? 9 ya. 9 dikurang dengan 1. X2-nya 6 ya. X2-nya 6 dikurang dengan min 6. Nah, seperti itu. Berarti 9 dikurang 1 itu 8 ya. Min 6 min 6 ya. Dikalikan dengan negatif. Maka hasilnya positif. Berarti 6 plus 6. Maka 8 per 12. Atau kalau bisa diperkecil lagi ya. Dibagi dengan 4. Berarti 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. 12 bagi 4 itu hasilnya 3. Nah, sama kan ya. Seperti M yang sini. Oke. Maka kalau kita buat lagi menggunakan seperti ini ya, maka kita bisa tahu bahwa dari sini ke atas ya, ke atas itu sampai sini ya, ini 9 berarti di sini. Kita buat kalau dia ke atas terus dia ke kanan. Nah, kalau dia ke atas itu berarti dari satu sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti delta Y-nya itu 8. Oke. Berarti 8 ke atas, kita tulis ini nantinya ya. 8 ke atas ya. Dan berapa ke kanannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka 12 ke kanan ya. 12 ke kanan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nomor 4. Nomor 4 sendiri ya. Kalau kita lihat dari garisnya seperti ini ya, maka sebenarnya yang pertama-tama adalah kita buat dulu, misalkan ini kan ada titik ya. Kita titik dari sini dulu deh. Ini X-nya min 2 berarti di sininya min 2. Y-nya berapa? Y-nya min 5, oke? Y-nya min 5. Kenapa? Karena titik ini ya. Ini yang dicari kan yang pojoknya ya. Pojoknya berarti dari sini. Nah, min 2, min 5. Selanjutnya yang ini ya. Ketikkan titiknya di sini ya, titiknya di sini. X-nya berapa? X-nya min 1. X-nya min 1 ya, maaf. 1 dan Y-nya itu 7 ya. Y-nya 7. Oke. Karena kita tahu bahwa delta Y itu sama dengan 12 dan delta X-nya itu 3 ya. Dan rumus dari gradien itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang Y1. Nah, di sini kita bisa modif ya. Berarti delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 sama dengan X2 dikurang X1. Nah,
ini untuk di sini ya, karena mungkin takutnya tidak muat, maka buat di sini. Oke, yang ini belum kita tahu nih bahwa yang mana sih titik X2-nya seperti itu ya. Kita buat lagi, delta Y-nya tadi berapa? 12, maka 12 per 3 sama dengan, nah, misal, ini kita mencoba misal-misal ya. Kita mencoba-coba, jika hasilnya positif, misalkan di sininya 7 ya, maka si Y satunya ini berarti min 5 ya. Y ini kan, ini Y, ini Y. Tapi kita belum tahu nih, Y satunya mana, Y 2-nya mana. Ya, X2-nya berapa? Berarti kalau di sininya 7 ya, maka berarti di sini kita akan coba, berarti di sininya 1 ya. X2-nya 1. Karena di sini kan tadi nyobanya Y2, di sini berarti juga harus coba X2 ya. Min X1-nya berapa? Min 2, oke? Min 2. Apakah sama dia hasilnya 12 ya? Coba 7, karena min dikalikan dengan min berarti plus ya, 7 plus 5. Wah, berarti benar ya. 7 plus 5 itu 12, berarti benar. Min kali min berarti plus ya, 1 plus 2. 1 plus 2 itu 3. Nah, berarti di X2-nya adalah 1,7. Nah, ini adalah titik yang lainnya. Oke. Selanjutnya, berarti gradiennya sama seperti tadi, caranya tinggal kita lanjutin saja ya. Tinggal kita lanjutin saja, berarti 7 plus 5 itu sama dengan 12 ya, per 3. Atau sama dengan 4 ya gradiennya. Gradiennya itu 4, atau 12 per 3 ya, gradiennya 4, maka, atau kita buat lagi ya, 12 ke atas, 12 satuan ke atas, dan 3 satuan ke kanan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Jangan lupa, gradiennya kan M-nya ya, tulis ya, 4, seperti itu. Kita lanjut lagi. Berarti kalau kita lihat ke nomor 4 sebelumnya ya, bahwa gradien itu 4, tapi di sini juga 4 ya. Berarti kalau di sini A X plus B, maka gradiennya berapa? Tentu saja gradiennya adalah A ya, seperti itu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.